kemerdekaan 17 Agustus. Tuhan mau kita mengalami kemerdekaan. Amin. Indonesia sudah merdeka. Apalagi kita orang-orang kerajaan sorga yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali merdeka tetap. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ada satu hal yang harus kita bangun, bukan cuma jiwa, bukan cuma badan, tapi kita harus bangun roh kita. Amin. Kalau Indonesia bangun jiwa, bangun badan, bangun roh, maka selesai sudah. Indonesia semakin jaya. Amin. Oleh karena itu di Indonesia harus ada gereja-gereja Tuhan supaya roh-roh kita dibangun. Amin. Tidak ada yang padam. Amin. Warga kerajaan sorga, hari ini pesan Tuhan berbicara mengenai kingdom mindset. Karena kita adalah orang kerajaan, sudah seharusnya kita punya pola pikir kerajaan sorga. Amin. Minggu yang lalu kita bicara tentang pola pikir adalah sumber kekayaan. Hari ini kita bicara tentang energi yang memerdekakan. Amin. Warga kerajaan sorga, ini tema hari ini, pesan Tuhan buat kita semua supaya kita sama-sama bisa menangkap kebenaran firman Tuhan. Kalau ini menangkap semua, maka kita benar-benar orang yang merdeka. Bukan sekedar label kita orang merdeka, tetapi benar-benar mengalami kemerdekaan. Amin. Nah, untuk merdeka kita butuh yang namanya energi, saudara. Saudara, kata energi ini pasti saudara tidak asing. Semua manusia hidup di muka bumi ini membutuhkan energi, setuju atau tidak? Setuju? Bahkan orang tua kita, kalau kita mau sekolah, kita mau pergi kerja, jangan lupa makan. Kamu butuh energi supaya kamu kuat, lalu bisa mikir, lalu jalannya kuat. Itu wejangan orang tua. Betul? Nah, sekarang saya mau tanya kepada kita semua, apakah energi itu? Energi adalah suatu bentuk atau wujud yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan yang diterima oleh manusia sehingga menghasilkan daya kekuatan, menghasilkan daya kemampuan, menghasilkan daya cipta. Amin. Kalau kita menerima energi, sudah pasti kita akan menerima kekuatan, menerima kepintaran, kecerdasan, kemampuan, bahkan ada daya cipta. Tapi kalau kita kurang energi, kita akan lemah. Kita nggak punya daya cipta, kreativitas kita akan minim. Oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya energi. Amin. Katakan, saya perlu energi. Warga kerajaan sorga, saat energi diproses dalam diri kita, maka energi itu menjadi suatu yang abstrak atau zat yang tidak kelihatan atau tidak bisa disentuh. Namun energi itu bisa dirasakan oleh diri kita, menjadi sebuah hasil karya, yaitu kekuatan, kemampuan, bahkan daya cipta yang baru di dalam diri kita. Memang awalnya energi terlihat dari wujud yang kelihatan, dari makanan, dari minuman, namun dia masuk menjadi suatu zat yang gak kelihatan. Namun dia bisa dirasakan sehingga ada kemampuan kita bertambah, kekuatan kita bertambah, dan ada daya cipta yang baru. Yang setuju katakan amin. Dan saudara, ternyata di alam semesta ini sudah berisi energi-energi yang baik yang Tuhan sudah ciptakan di alam semesta ini. Yang sengaja Tuhan ciptakan energi di alam semesta ini dikhususkan untuk manusia. Dimanapun kita berada ada energi. Bahkan di dalam tubuh ini ada kandungan energi dan kita juga memerlukan energi. Di setiap ruangan ada energi yang Tuhan sudah ciptakan untuk manusia terima dan kelola dengan baik energi itu. Contohnya saudara ya, udara yang kita hirup melalui nafas kita ini
Dan di dalam nafas yang kita hirup setiap waktu adalah bentuk energi yang masuk, yang membuat tubuh manusia bisa tetap hidup, mampu berkembang dalam diri kita karena ada udara yang tidak kelihatan menjadi sebuah energi di dalam diri kita yang bisa membentuk perkembangan, menciptakan kemampuan demi kemampuan di dalam diri kita. Yang setuju katakan amin. Nah, Kejadian 2 ayat yang ke-15. Belum diganti ya. Nah, Kejadian 2 ayat yang ke-15 mengatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden berikut energi-energi kebaikannya. Ada di sana. Dan di sana Tuhan mau kita mengusahakannya dan memelihara taman itu. Saya ulang sekali lagi. Tuhan Allah, Sang Pencipta mengambil manusia, Adam dan Hawa. Dan kita semua menempatkannya di taman yang begitu indah. Yang disertai dengan energi-energi kebaikan. Yang sengaja Tuhan berikan untuk supaya manusia mengusahakan semesta alam bersama dengan energi-energi yang ada. Kata mengusahakan bicara tentang pelipat gandaan. Kalau kita percaya 1 juta, maka kita harus usahakan menjadi 2, 3, atau 4 juta. Dan setelah untung, kita akan pelihara. Itu yang Tuhan mau. Oleh karena itu, Tuhan mau kita benar-benar bukan hanya menggunakan alam semesta, tetapi menggunakan energi kebaikan yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Artinya bahwa Tuhan sudah menciptakan alam semesta yang kelihatan, yang di dalamnya juga terdapat energi-energi yang membuat manusia bisa memiliki kemampuan untuk berkarya, untuk mengusahakan dan mengembangkan semua ciptaan Tuhan dengan baik. Alam semesta atau usaha kita di alam semesta ini tidak akan bisa diolah berkembang dalam diri manusia dengan baik kalau kita tidak mengkolaborasikan antara alam semesta dengan energi yang kita kelola dengan baik. Warga kerajaan sorga, Tuhan sudah menciptakan kita di tengah alam semesta ini. Saudara bekerja di darat, alam semesta ya, di air, di udara. Mungkin saudara bekerja di bagian darat lebih banyak ya, pedagang, sopir dan semuanya. Kita berada di alam semesta ini. Namun jangan pernah lupa, Tuhan tuh menciptakan di dalamnya ada sebuah energi baik, energi kebaikan. Dan kita harus kolaborasi di tengah pekerjaan kita, di tengah alam semesta ini. Harus ada energi yang kita bawa di dalam pekerjaan kita, itu energi kebaikan. Karena alam semesta dan manusia semua diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan baik. Kita lihat di sini ya. Kejadian 1 ayat 21-22. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Tahukah saudara, alam semesta diciptakan itu baik, dan di dalamnya ada energi kebaikan. Kalau kita bekerja dengan sebuah energi yang baik, maka kelimpahan demi kelimpahan akan mengikuti kita semua. Amin. Kita lihat lagi saudara. Alam semesta plus energi yang Tuhan berikan menghasilkan sebuah kelimpahan di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan menciptakan manusia di tengah alam semesta yang sudah dipenuhi oleh energi kebaikan yang sengaja diberikan untuk manusia supaya energi itu diusahakan dengan baik dan dipelihara dengan baik oleh manusia. Di tengah dunia ini ada 2 energi saudara, energi baik dan energi buruk. Kita diciptakan untuk menggunakan energi yang mana saudara? Energi yang baik.
Alam semesta ini adalah seperti perusahaannya dari Sang Pencipta. Dan di dalamnya ada hukum-hukum Tuhan. Dan hukum-hukum Tuhan akan bergerak, diaktifkan di alam semesta dengan energi kebaikan, bukan energi yang buruk. Amin. Oleh karena itu manusia harus bergerak dengan energi yang baik, energi positif di tengah alam semesta. Baru alam semesta bisa mendukung, mewujudkan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan menciptakan segala sesuatu di bumi ini. Artinya antara manusia dengan alam semesta ada sebuah keharmonisan yang terjadi. Kesesuaian yang terjadi antara manusia dengan alam semesta. Artinya bahwa semesta alam ini akan menyambut manusia dengan baik. Artinya bahwa semesta alam akan mendukung dengan semua energi yang baik kepada manusia. Untuk mengelola, untuk mengusahakan, untuk memelihara semua ciptaan Tuhan yang kita kelola dengan baik. Sebab kedua-duanya diciptakan semuanya sama-sama baik. Kalau saudara melakukan energi yang tidak baik di alam semesta, maka tidak ada sinkronisasi antara alam semesta dengan saudara. Oleh karena itu, saudara pernah dengar adanya hukum karma? Seperti itulah. Itu hukum karma. Kalau kita menabur kebaikan, sudah pasti kita akan menerima kebaikan. Ini hukum semesta alam. Namun jauh daripada itu, di semesta alam ini ada Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta. Dan di dalamnya ada namanya hukum spiritual yang harus bergerak di dalam diri manusia. Jangan sampai ada juga yang penganut kepercayaan alam semesta, jadi menyembah semesta alam. Sampai pohon-pohon dikasih sesajen seperti itu ya. Karena mereka mempercayai, mereka berjuang untuk melakukan kebaikan di alam semesta ini. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ada Tuhan Sang Pencipta yang sudah mengatur sebelumnya di alam semesta ini. Dan itu ada hukum-hukumnya, ada firman-firmannya. Jika diberlakukan dalam kehidupan manusia di alam semesta, maka keberhasilan demi keberhasilan, keberuntungan demi keberuntungan akan menjadi nyata dalam kehidupan manusia. Ya. Namun saudara, sejak peristiwa manusia melakukan kesalahan, pelanggaran, manusia pada waktu itu Adam dan Hawa merilis energi yang tidak baik, energi buruk di semesta alam ini. Maka apa yang terjadi? Maka sebenarnya alam semesta ini yang tadinya baik, jadi dia bersedih. Tidak lagi bisa mendukung perbuatan-perbuatan manusia. Sehingga terjadi ketidaksinkronisasi lagi antara alam semesta dengan manusia. Padahal saudara, alam semesta itu diciptakan lebih dulu kan dibanding kita, setuju nggak? Ya kan, nggak mungkin manusia dulu. Manusia diciptakan di hari keberapa? 6. Hari pertama, kedua, 3, 4, 5 itu semua alam semesta, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan semuanya. Manusia 6. Dan alam semesta menyaksikan semua firman-firman yang dirilis kepada manusia. Oleh karena itu alam semesta sebenarnya klopnya dengan energi kebaikan. Amin. Warga kerajaan sorga. Makanya gak heran banyak manusia mencoba sadar, kembali bersahabat dengan alam semesta, memperbaiki perbuatannya dengan amal dan perbuatan. Makanya gak heran ada manusia mencoba kalau di itu sungai, ngasih bibit ikan, dia nabur supaya mencoba kebahagiaan itu dapat. Dia menabur bibit ikan supaya banyak dan alam semesta bisa mengembalikan kelimpahan kepadanya. Namun tanpa hukum-hukum Tuhan di dalamnya, maka bagi kita orang percaya itu tidak akan pernah terjadi. Karena Sang Pencipta memberikan firman-Nya di dalam hukum semesta alam untuk kita perkatakan. Sehingga hukum Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Walaupun ada sebagian mempercayai hal itu.
Nah, hari ini temanya adalah apa, saudara? Energi yang memerdekakan. Kita ada sedikit bicara tentang energi, sekarang kita bicara tentang merdeka. Sebelum kita lebih dalam, kata merdeka artinya bebas, setuju nggak? Bebas dari penjajahan. Gimana rasanya kalau dijajah, ditekan, dipaksa, disiksa? Merdeka artinya terbebas dari atau menjadi tawanan. Kita bebas menjadi tawanan. Merdeka artinya bebas dari tekanan. Kalau dalam bahasa Sanskerta, mahardika artinya kaya, sejahtera, kuat. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, amin. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang mengalami sejahtera, dan orang-orang yang seharusnya mengalami kekayaan, amin. Jangan sampai kita labelnya orang merdeka tapi kita belum merdeka, saudara. Kita masih dijajah, masih dijajah oleh masalah, tekanan, masalah menguasai hidup kita. Dan saudara tidak bisa bangkit lagi, tidak bisa mengatakan aku orang merdeka. Saudara berkata, aku tak sanggup lagi menerima. Saudara harus kembali belajar bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita butuh energi kebaikan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami kemerdekaan. Nah, ini yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Bagaimana membentuk energi kekayaan, energi kelimpahan, energi kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau. Ada 3 proses, saudara. Ada 3 proses yang saudara mesti pahami baik-baik ini. Yaitu yang pertama adalah proses awal. Proses awal adalah pengadaan barang atau pengadaan energi yang baik dalam diri kita. Mungkin selama ini saudara berpikir, saudara tidak punya energi kebaikan. Nah, itu masalah saudara. Hari ini kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah kita harus memilih, kita harus membeli bahan baku energi yang menentukan hasil produksi kelimpahan di depan. Firman Tuhan berkata begini, saudara, Amsal 23 ayat 23 mengatakan, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Kita beli. Kalau saudara dapat didikan, saudara terima kasih. Jangan saudara menolak didikan. Amin. Didikan itu bisa nasihat, bisa teguran, bisa juga pujian. Amin. Saudara harus belajar memilih di dunia ini seperti pasar, saudara. Ada barang-barang yang tidak baik, dan ada barang-barang yang baik. Ada energi-energi yang baik dan ada energi-energi yang tidak baik. Mana yang saudara pilih? Mana yang saudara beli? Firman Tuhan bilang, belilah energi yang benar, energi yang baik. Belilah itu, jangan jual. Berapa banyak energi yang kita dapat setiap hari? Ataukah energi baik atau energi buruk yang kita terima? Ini akan menentukan kau adalah orang yang merdeka atau tidak. Ini akan menentukan kau adalah orang-orang yang akan mengalami kelimpahan atau tidak. Yang saudara harus lakukan adalah saudara perlu mengestok bahan baku energi yang baik dalam diri kita setiap hari. Supaya bisa terus saudara memproduksi hasil kelimpahan dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara, setiap hari masalah datang silih berganti, saudara. Betul. Masalah itu ibarat transaksi. Customer yang coba membeli dari saudara. Masalah-masalah itu. Dan saudara harus punya stok bahan baku energi kebaikan. Kalau saudara stoknya nggak ada, masalah itu datang, tidak ada energi kebaikan, maka yang keluar dari dalam diri saudara energi ketidakbaikan atau energi buruk. Men, di dunia ini penuh dengan kejahatan, setuju nggak? Lebih banyak energi yang tidak baik dibanding yang baik. Kalau saudara nggak punya energi baik,
Saudara akan menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh karena itu kita harus punya energi yang baik. Karena alam semesta bersahabatnya, mendukungnya dengan energi yang baik dalam diri saudara. Saudara dalam pekerjaan, dalam usaha, kalau saudara punya energi kebaikan, saudara stok setiap hari. Firman Tuhan, hal-hal rohani, saudara stok pujian, penyembahan, ucapan syukur, doa yang penuh kemenangan itu ada. Maka saat ada masalah kita bisa tukar dengan energi kebaikan. Makanya firman Tuhan berkata, kalahkan kejahatan bukan dengan kejahatan. Kenapa? Ada energi kebaikan dalam diri kita. Ini yang Tuhan mau. Amin. Saudara ada di dunia ini bukan untuk ikut dan mengambil energi yang tidak baik. Saudara ada di muka bumi ini karena saudara sudah menerima energi yang baik. Amin. Oleh karena itu stok sebanyak-banyaknya, setingkat-tingkatnya, setinggi-tingginya, enggak apa-apa. Jangan merasa bosan, karena di dunia ini akan ditukar. Saat ada transaksi dengan masalah, energi kebaikan akan menukar. Saudara mengalami kemenangan, saudara mengalami kemenangan, saudara mengalami kemenangan, saudara mengalami kemenangan. Karena saudara punya stok energi yang baik, kebenaran di dalam diri saudara. Amin. Jenis energi yang masuk dalam pikiran kita setiap hari yang baik akan menentukan produksi yang akan kita alami di depan. Oleh karena itu energi positif akan membentuk dan menciptakan kesuksesan dalam diri kita. Tetapi energi negatif yang masuk akan merusak kekayaan dalam diri kita. Coba saudara berteman, makanya firman Tuhan bilang dalam Mazmur yang ke-1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, yang tidak duduk di dalam komplotan pencemooh. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baik. Walaupun kau sekolah Alkitab, walaupun kau hamba Tuhan, kau adanya di diskotik, kau adanya di klub malam, yang tadinya gak minum, gak narkoba, kau akan ikut. Percaya deh. Percaya sama gembala yang bicara di depan ini. Percaya. Saya pernah kerja di dunia malam, di diskotik. Saya pernah sekolah Alkitab. Akhirnya saya bisa minum alkohol juga. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi jangan sok-sokan saudara. Semakin banyak energi positif yang masuk, semakin kau bisa mampu mengalahkan yang tidak baik, mengalahkan yang tidak baik dalam diri saudara. Warga kerajaan sorga, jangan salah memilih, jangan salah membeli bahan baku energi yang kita stok dalam pikiran kita. Kita harus pilih yang benar, pilih yang baik, pilih yang bagus. Itu yang Tuhan arahkan kita. Di Filipi 4 ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, belilah semuanya itu dalam pikiran kita. Belilah itu semua yang baik, semua yang benar. Saudara tahu itu tidak baik, jangan saudara ambil. Amin. Karena itu akan merusak, mengganggu kekayaan yang akan saudara alami di depan. Amin. Ini yang saudara harus pahami, kita harus punya stok dalam pikiran kita, sebanyak-banyaknya setiap hari. Maka saudara akan mengalami kelimpahan dalam diri saudara. Amin. Jangan tunggu kaya, baru saudara ngalamin kelimpahan. Tapi rasakan, penuhi kelimpahan stok di dalam diri saudara, energi-energi kebaikan. Maka kekayaan itu akan mencari jalan di dalam diri saudara. Alam semesta akan memberikan peluang-peluang di dalam diri saudara mengenai rezeki, berkat dari mana. Itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Masalahnya begini, stok saudara di dalam pikiran saudara banyak atau dikit? Kalau dikit, ya sudah.
akhirnya kita menjadi serupa dengan dunia ini. Warga kerajaan sorga, mulai hari ini Tuhan mau kita perbanyak stok energi yang baik di dalam diri kita. Amin. Kembali lagi, kalau orang tua bilang, kamu sih makan minum yang bergizi nih, papa beliin, mama beliin ini, bikinin, supaya kamu ada energi, supaya kamu nanti nyetir mobil gak ngantuk, supaya kamu nanti ke kantor dari pagi pulang malam, kamu tetap sehat. Memang itu yang kita butuhkan energi, amin. Secara fisik kita tahu itu, tetapi secara rohani, inti kehidupan, kita harus pahami ini, kita butuh energi dalam kepala kita, semua yang baik. Amin. Energi positif adalah bahan baku, saudara. Bahan baku pencetak kemerdekaan, kelimpahan, kekayaan dalam kehidupan kita. Sekarang apa yang kita terima tiap hari? Energi positif atau negatif? Bangun tidur, apa yang kita lakukan? Kita perkatakan energi positif. Aku mengucap syukur Tuhan. Hari ini aku diberikan kepercayaan. Aku percaya Tuhan bersama denganku. Atau bangun tidur yang saudara lihat apa handphone. Saat saudara lihat handphone, pertama kali saudara kena jebakan. Hal negatif ada yang saudara masukin. Energi negatif masuk. Sesuatu yang negatif masuk. Kalau itu pertama saudara terima, bisa kemungkinan jam-jam berikutnya ada energi negatif masuk lagi dalam diri saudara. Mari Tuhan mau mulailah di pagi hari terima energi yang baik. Terima energi positif dalam diri saudara. Kalau itu saudara awali, maka bisa terjadi energi positif terus berlanjut. Biasanya menular. Amin. Amin. Warga kerajaan sorga. Jangan sampai kita kejebak. Pertama, pagi-pagi bangun, cari energi positif. Cari sesuatu keberhasilan. Makanya bangun tidur, kalau saya harus rapin tempat tidur, lipetin, ada satu keberhasilan. Itu biasa akan ngikutin. Dia bangun tidur, tinggal semuanya. Buat sebuah keberhasilan saat saudara bangun tidur. Maka alam semesta akan melihat, melanjutkan keberhasilan kedua, ketiga, keempat, kelima di dalam diri saudara. Apalagi saudara memperkatakan keberhasilan buat diri saudara atas dasar firman Tuhan. Maka alam semesta akan mencari jalan di dalam diri saudara untuk memberikan keberhasilan demi keberhasilan yang selanjutnya dalam kehidupan saudara. Amin. Warga kerajaan sorga. Sekarang berapa hal atau energi yang positif yang masuk setiap hari? 1, 2, 3, atau energi negatif lebih banyak masuk dalam diri saudara? Ini yang saudara harus pikirkan bersama. Kalau saudara kurang energi positif atau kebaikan yang Tuhan sampaikan, hal rohani, maka jangan heran kita akan begitu aja. Kita akan menjadi orang Kristen GGD gitu-gitu aja, gitu-gitu doang. Akhirnya saudara nggak tahan, saudara masuk IGD. Yuk sama-sama bangun, perbanyak energi. Energi itu akan masuk bergerak kebaikan, perkatakan kebaikan di dalam diri kita, maka itu akan masuk di bawah alam sadar kita, dan terus saat diperkatakan itu maka akan membentuk sebuah realita dalam kehidupan kita. Amin. Saudara lihat pohon ini, pohon energi negatif dan energi positif saudara. Saudara lebih banyak mengalami apa? Marah, bingung, kasar, serakah, sombong, egois, suka pamer, khawatir, depresi, putus asa, curiga, palsu, acuh, menunda, benci, cemburu, malas, pahit, murung, pembohong, dendam, mengeluh, rendah diri, kesepian, iri hati, galau. Saudara lebih banyak negatif dalam diri saudara, atau saudara mengalami kreatif, sukacita, berani, setia, inspiratif, bahagia, sabar, totalitas, bersyukur, semangat, lemah lembut, kasih, percaya, jujur, memaafkan, atau murah hati, bertanggung jawab, atau penguasaan diri. Itu gimana yang saudara lebih banyak? Jujur. Kalau saudara ini lebih minim, ini lebih banyak. Mulai hari ini saudara perbaiki.
Kalau saudara terus ini saudara menjadi orang yang miskin. Terus, saya nggak bisa, saya takut, saya kekurangan, saya kan begini. Hari ini kita harus ubah cara berpikir kita. Hari ini kita harus ubah cara berkata kita. Karena saudara tahu bahwa semuanya pertama kali Tuhan ciptakan dalam keadaan baik, ada energi kebaikan. Kenapa saudara mendramatisir tentang diri saudara tentang ini? Maka itulah alam semesta tidak akan pernah membantu mewujudkan. Kalau itu pikiranmu, kata alam semesta, ya udah, aku nggak bisa membantu. Tetapi kalau ini pikiran kita, aku bisa, aku mampu. Aku mampu. Lalu alam semesta dengan janji-janji Tuhan, kalau itu kamu mau, saya akan dukung mewujudkan apa yang kau mau. Warga kerajaan sorga, hari ini kita harus mengubah cara pikir kita. Amin. Temanya apa tadi? Energi yang kemerdekaan itu dimulai bukan dari luar saudara. Bukan saudara dapat uang, dapat bantuan, saudara merdeka. Kemerdekaan itu dimulai bukan dari luar. Tetapi kemerdekaan itu dimulai dari energi yang diusahakan oleh saudara dan ditampung masuk dalam diri saudara. Amin. Jangan tunggu kaya baru saudara ngerasakan kelimpahan. Ini sering saya bilangin ya. Tapi rasakan kelimpahan, baru kekayaan itu akan mencari jalan masuk dalam diri saudara. Pekerjaan usaha tiba-tiba, Pak tolong Pak ini ada berkat Pak. Karena saudara merasakan kelimpahan terlebih dahulu dalam diri saudara. Amin. Saya sering mengalami itu karena saya tahu pola Tuhan kerjanya seperti itu saudara. Jangan serupa dengan dunia ini. Kalau saudara tunggu kaya baru saudara bahagia, itu pola lama, program lama yang dikerjakan oleh dunia ini. Dan pola itu tidak akan pernah merasa bahagia. Saudara dapat gaji 5 juta dan saudara berkata, saya merasakan kelimpahan. Ya, 3-4 bulan 5 juta itu sudah nggak cukup. Saudara nggak berkata, saya udah biasa-biasa aja 5 juta. Naik lagi saudara gaji 10 juta. Saudara bilang, saya bahagia, saya mengalami kelimpahan. Lalu 3-4 bulan lagi, saudara biasa aja gaji 10 juta. Lalu sampai 15-20. Begitu juga saudara merasakan kelimpahan. 3-4 bulan lagi, saudara akan merasa biasa. Tidak ada merasa cukup. Tapi kalau saudara merasakan kelimpahan terlebih dahulu, seberapapun yang Tuhan kasih rezeki, saudara sudah merasakan kelimpahan. Amin. Ini rumus Tuhan. Jangan pakai rumus program lama di dunia ini. Itu bukan saudara. Karena kenapa? Manusia lebih cenderung punya keinginan lebih tinggi. Waktu gaji 5 juta, sendalnya swallow. Gaji 10 juta ganti karfil, ganti bata. Ya, jamnya biasa jam yang di pinggir jalan. Sekarang udah jamnya yang biasanya 50.000, udah gajinya lebih besar, ganti yang digital. Itu yang 1 juta, 2 juta. Handphone juga seperti itu. Biasanya Oppo enek, sekarang ganti iPhone gitu kan. Gak ada rasa cukupnya itu manusia di dunia ini. Oleh karena itu rasakan kelimpahan terlebih dahulu. Maka kekayaan itu akan mencari jalan masuk dalam dirimu sehingga menjadi sebuah kenyataan. Karena pertama saudara rasakan kelimpahan dulu, bukan kaya dulu. Amin. Kita baca Ulangan 8 ayat 18 mengatakan 1, 2, 3. Saudara, ayat ini sedang tidak percaya berkata begini, sebab dialah yang memberi kepadamu kekayaan, tetapi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kata kekuatan ini sebenarnya bicara tentang energi. Energi yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mau kita memiliki energi yang membuat kita kuat. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang kaya, tapi mahal, punya kualitas. Punya kekuatan dulu, bisa dipercaya, baru Tuhan kasih kepercayaan dikit-dikit.
Dibanding kita nggak ada kemampuan apa-apa, kita dapat berkat banyak, bisa meninggalkan Tuhan, bisa jatuh dalam dosa. Oleh karena itu perbanyak energi-energi kebaikan dalam diri kita. Amin. Supply sebanyak-banyaknya, stok sebanyak-banyaknya. Yang bekerja jangan lupa rilis kebaikan. Kalau saya sama istri, kita harus rilis kebaikan benih masuk kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu energi yang masuk dalam diri kita. Ini yang pertama, kita harus pengadaan barang bahan baku, kita stok sebanyak-banyaknya. Dan ini yang kedua, saudara. Yang kedua adalah proses produksi bahan-bahan baku energi. Kita sudah stok. Yang kedua, kita harus produksi. Mesin produksi energi adalah perasaan dan keyakinan diri kita. Selama bahan baku energi belum dirasakan, belum diyakini, belum kita yakini, maka energi itu tidak akan bekerja memerdekakan dan menghasilkan kelimpahan secara nyata dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Kita baca Amsal 3:5-6, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala perlakuan kita, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Warga kerajaan sorga, yang kedua ini adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan kekristenan. Tanpa melakukan bagian yang kedua ini, maka kekristenan kita atau saudara akan sia-sia dalam hidup selama ini. Selama saudara menjadi orang Kristen, saudara akan sia-sia tanpa melakukan bagian yang kedua ini. Tahap yang kedua ini adalah proses produksi dari bahan baku energi yang kita tampung dalam diri kita. Nah, saya mau bertanya kepada kita semua. Selama kita menjadi orang percaya, aktivitas rohani apa saja yang saudara sudah lakukan? Saudara sudah 15 tahun, 20 tahun, atau 5 tahun. Saya mau tanya, aktivitas rohani apa saja yang saudara sudah lakukan? Aktivitas berdoa, ya oke. Aktivitas ke gereja, oke. Aktivitas apa lagi di rumah? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Tahukah saudara? Saudara memang melakukan hal itu. Tetapi kalau saudara tidak melakukan dari perasaan saudara, dari keyakinan saudara, maka saudara sama aja tidak melakukan. Saudara harus masuk dalam tahap produksi bahan energi yang saudara masukkan dalam diri saudara. Tahukah saudara bahwa aktivitas inilah yang disebut tahap kedua. Namun tahap kedua ini sering gagal, saudara. Orang percaya melakukannya gagal. Mengapa? Mengapa, saudara? Karena orang percaya melakukan semua aktivitas rohani tanpa menggunakan perasaannya, tanpa menggunakan keyakinannya. Saat ke gereja nggak pakai perasaan, nggak pakai keyakinan. Saat berdoa biasa-biasa aja. Saudara hidup sebagai orang Kristen seperti mayat hidup, nggak pakai perasaan, nggak pakai keyakinan. Padahal agama Kristen adalah sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan. Tetapi saudara menjalani kehidupan Kristenan nggak pakai perasaan, nggak pakai keyakinan. Lalu pakai apa, saudara? Saudara selama jadi orang Kristen seperti mayat hidup. Makanya saudara nggak merdeka-merdeka. Makanya saudara nggak mengalami kekayaan di dalam kehidupan saudara. Hari ini Tuhan mau supaya saudara kembali kepada kekristenanmu. Gunakan perasaanmu. Pasangan-pasangan, gimana kalau suami istri ngomong I love you, nggak pakai perasaan, nggak pakai keyakinan, mau nggak saudara? Nggak mau. Yang pacaran, I love you, pelangak pelongo. Tabok aja sekalian. Lu cinta sama gua enggak? Waktu nembak gimana? Pakai perasaan enggak? Pakai perasaan enggak waktu nembak? Cuman chat, enggak gentle.
ngomong depan dong. Pakai perasaan, tatap matanya. Ku tatap dua bola matamu, ya. Aku mau jadi pacar kamu. Boleh gak aku belajar mencintai kamu? Boleh gak aku menjadi nanti teman hidupmu? Asik. Gunakan perasaan dan keyakinan. Tahukah saudara, saat saudara menyembah Tuhan di gereja ini, saudara pakai perasaan gak keyakinan? Lebih dari segala, pakai perasaanmu, pakai keyakinanmu. Kau Tuhan, curahkan perasaanmu. Kau anggap, bayangkan Tuhan itu dekat denganmu. Wow, ini sebuah kekristenan kalau kau menghayati. Aku ingin lebih dekat denganmu Tuhan. Aku gak bisa hidup tanpamu Tuhan. Jadikan ku hamba setia. Yes. Kalau itu kekristenanmu, engkau akan mengalami kelimpahan secara nyata, mengalami kemerdekaan. Saat kau menyanyikan penyembahan dan pujian, ada pertukaran terjadi saudara. Ada energi yang masuk terjadi dan energi yang tidak baik keluar. Kenapa? Karena alam semesta tahu bahwa yang ada dalam diri kita energi kebaikan. Pertukaran itu terjadi. Bagaimana dengan kekristenan kita selama ini? Apakah kita datang ke gereja tanpa perasaan, tanpa keyakinan? Saudara datang hanya sebuah mendapatkan informasi aja. Saudara tidak mendapatkan transformasi dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Karena nggak ada emosi yang saudara gerakan di dalam rumah Tuhan. Nggak ada emosi, nggak ada perasaan, nggak ada keyakinan yang saudara gerakan dalam diri saudara. Nggak ada vibrasi saudara, nggak ada getaran dalam diri saudara. Kalau saudara mencintai seseorang, aduh getar nih, gak enak. Gak ada rasa cinta sama Tuhan. Tuhanmu ada rasa itu dalam diri kita saudara. Kalau saudara rasakan itu, saudara akan mengalami hal-hal yang besar. Produksi akan terjadi dengan baik. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Warga kerajaan sorga, mereka melakukan tidak seperti layaknya mereka melakukan saudara. Mereka diam, saat nyanyi mereka tidak fokus, saat dengar firman Tuhan mereka gak merasakan apa-apa. Kalau saya tanya begini, saudara diberkati oleh firman Tuhan khotbah dari Pastor Edward Supit? Tema khotbahnya, rema apa yang saudara dapat? Nah kalau saya tanya begini, saudara pernah nonton film di bioskop Superman? Nah, Superman ceritanya apa? Saudara mungkin lebih paham. Karena saudara dengar khotbah tidak dengan perasaan, rasa ingin tahu, keyakinan yang besar. Karena hidup saudara ada dalam firman Tuhan sebenarnya. Bukan ada dalam sinetron atau drakor, dracin atau film-film bioskop lainnya. Hidup saudara ada di sini, saudara mesti taruh perasaan saudara di sini saat membaca firman Tuhan. Saudara harus taruh keyakinan, Tuhan ini aku mau hidup seperti ini Tuhan. Aku gak bisa hidup tanpa firman-Mu, aku butuh firman Tuhan ini. Aku ambil firman itu masuk dalam hidupku, menjadi sebuah energi kebaikan, aku ambil. Maka di bawah alam sadar saudara bergerak, menghidupkan ayat ini. Keberhasilan demi keberhasilan mengikuti saudara. Itu yang saya alami. Dan itu sebagian dari hamba-hamba Tuhan sini mengalami. Warga kerajaan sorga, ini menjadi kesalahan orang percaya. Sebenarnya jadi mereka belum diberkati. Mereka belum disembuhkan. Mereka belum dimenangkan. Hidupnya masih penuh dendam, penuh iri hati, penuh takut, cemas. Sulit mengampuni, sulit mengalami terobosan dalam hidupnya saudara. Makanya gak heran
Banyak orang-orang percaya belum membawa dirinya seutuhnya di dalam gereja. Karena nggak bawa perasaan, nggak bawa keyakinan. Ini tahap kedua, saudara mesti pahami. Masuk dalam tahap produksi, saudara mesti bawa perasaan dan keyakinan saudara di dalam rumah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jangan seperti ibarat mayat hidup yang hadir di dalam gereja. Ngeri kali itu. Saudara ke gereja nggak bawa perasaan. Perasaannya sama orang lagi. Justru perasaannya sama orang yang menyakiti saudara di gereja. Stop, jangan lihat manusia di sini. Lihat Tuhan. Pakai perasaanmu kepada Tuhan. Kalau kita lihat manusia di sini kau akan kecewa. Justru itu sebenarnya benar. Kau pakai perasaan, cuman alihin perasaanmu sama Tuhan. Banyak di gereja-gereja yang kecewa karena melihat manusia. Melihat gembala, melihat wakil gembala, melihat yang lainnya. Pakai perasaan kita hanya untuk Tuhan. Pakai keyakinan kita hanya untuk Tuhan. Banyak orang-orang di gereja sakit hati. Salah menempatkan perasaannya bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Warga kerajaan sorga, jangan seperti kita mayat hidup tanpa perasaan datang sama Tuhan. Padahal informasi-informasi kalau kita rasakan, kalau kita yakini hal-hal rohani, sungguh-sungguh maka akan menghasilkan hasil yang nyata dalam kehidupan kita, amin. Warga kerajaan sorga yang sudah mulai mengerti katakan amin. Hari ini izinkan perasaanmu, izinkan keyakinanmu saat mendengar firman Tuhan ini hidup. Mulai ibadah esok, pakai perasaanmu, pakai keyakinanmu kepada Tuhan. Maka ada energi-energi yang sedang bergerak masuk. Alam semesta memberitakan keberhasilan, keberuntungan bergerak yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Itu pasti akan terjadi. Artinya saudara, saat saudara menaikkan lagu penyembahan, saudara rasakan itu dan yakini itu. Amin. Saat saudara mendengar firman Tuhan, rasakan dan yakini itu dan aminkan itu dalam diri saudara. Maka otomatis dia akan bergerak, mesin itu memberikan sebuah kenyataan dalam kehidupan saudara. Amin. Artinya saat saudara kalau ke gereja dapat doa berkat ya. Dapat doa berkat yang penuh, yang serius. Lepasin berkat, penuh perasaan, penuh keyakinan. Gembala, saya kalau melepaskan berkat, saya semangat, tapi yang terima berkat itu nggak dapat. Kok seperti mayat hidup di sini terima berkat. Saat menerima berkat, saudara harusnya aku lepaskan berkat damai sejahtera. Amin, amin. Masuk ke telinga saudara, masuk ke dalam pikiran saudara, bergerak masuk ke bawah alam sadar saudara, masuk ke dalam jiwa saudara. Damai sejahtera itu menjadi sebuah hal yang realita dalam kehidupan saudara. Jadi kalau doa berkat saudara aminkan sungguh-sungguh. Perlindungan, pemeliharaan, bergerak masuk dalam nama Yesus, amin. Nah, saudara, kapan lagi lama banget sih doa berkat nih? Gak bisa, saudara gak diberkati, lewat saudara. Begitu terus setiap minggu lewat berkatnya saudara. Warga kerajaan sorga, saudara harus bergairah, amin. Pakai perasaanmu, keyakinanmu. Katakan amin, katakan yes, aku terima. Amin. Jangan diam-diam pelongo-pelongo aja ya. Karena saya kan kalau doa berkat saya serius saudara. Gak mungkin saya mana yang pelongo-pelongo nih. Mana yang diam-diam aja. Biarin derita lo kalau misal lagi doa berkat gak terima keyakinan dengan perasaan. Ini ada hukum supranatural yang bergerak yang tidak kelihatan. Saat kau mengaminkan itu bergerak masuk ke dalam jiwamu. Tiba-tiba dalam pekerjaan kau diberkati. Karena ada doa berkat yang kau rasakan, kau aminkan dengan sungguh-sungguh. Amin. Oke, saya percepat ini saudara. Tanpa perasaan, tanpa keyakinan maka tidak akan ada pengalaman rohani dalam kehidupanmu. Makanya orang Kristen gampang murtad, pindah keyakinan. Lu gak pakai perasaan lu menjadi orang Kristen. Kau tidak pakai keyakinan, makanya gak punya pengalaman. Orang Kristen yang gak punya pengalaman rohani mudah meninggalkan keyakinan.
Warga kerajaan sorga. Jadi mulai hari ini, maukah kita hidup kekristenan kita menggunakan perasaan dan keyakinan kita? Saat berdoa, saat menyembah, saat membaca firman Tuhan, kita pakai perasaan dan keyakinan kita? Saudara gak usah takut nangis saat menyembah Tuhan. Orang lain juga gak mikirin saudara. Saudara jangan GR. Nyembah Tuhan saudara nangis, gak apa-apa, nangis saja. Daripada saudara nangis kejer gara-gara saudara dapat masalah gak terselesaikan. Lebih baik saudara nangis dalam hadirat Tuhan. Saat saudara nangis, damai sejahtera itu, sukacita itu ada. Saat saudara keluar dari sini punya masalah, tiba-tiba ada ide, ada hikmat. Selesai, saudara gak usah kejar nangis di luar. Karena saudara sudah dapat energi yang baik masuk dalam diri saudara. Amin. Stok saudara banyak bisa menukar masalah di luar gereja ini. Amin. Warga kerajaan sorga. 3 terakhir. Tahap kedua adalah, tahap pertama apa saudara? Proses pengadaan barang, stok bahan energi banyaknya. Yang kedua adalah tahap proses produksi, gunakan perasaan dan keyakinanmu. Yang ketiga, proses finishing product. Saudara, saya lihat ini gambar ini, ngecat ini nggak bisa cuma sekali, berulang kali. Tapi ini saya sebut tahap deklarasi. Tapi inilah yang membuat hasil berkat dan kemerdekaan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kita ini membutuhkan proses yang terakhir ini saudara. Dan kita harus tekun di proses yang di tahap akhir ini. Supaya hasilnya bagus. Gak ada yang miss. Seperti mengecat harus terus berulang-ulang sampai rata, sampai rapi. Demikian juga firman Tuhan yang kita dengar, kita harus perkatakan saudara setiap hari. Setiap hari saudara perkatakan, maka janji firman Tuhan di alam semesta ini akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Amin. Tahukah saudara bahwa di dalam diri kita ada namanya alam bawah sadar yang memiliki cara kerja yang jika terus diperkatakan, diulang-ulang, makanya firman Tuhan ada kitab ulangan. Ada Yosua 1 ayat 8, ini adalah rumus kerajaan sorga. Terus diulang-ulang, maka di bawah alam sadar menjadi sebuah kebiasaan, membuat sebuah kebudayaan di dalam diri kita. Sehingga menjadi alam bawah sadar ini menjadi alam yang sadar dan menjadi sebuah kenyataan. Saudara dari kecil, saudara orang tua saudara suruh saudara makan nasi. Sampai sekarang kalau nggak makan nasi nggak enak kan? Nah, saudara mengulang firman Tuhan, otomatis keberhasilan, keberuntungan tiba-tiba menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan saudara. Amin. Ini yang disebut namanya ilmu autosugesti. Kita hidup bukan autopilot, duduk sampai duduk makan dan datang. Tidak seperti itu saudara. Tuhan setting kita hidup ilmu autosugesti. Setiap firman Tuhan, perkataan firman Tuhan yang kita perkatakan ulang-ulang setiap hari, setiap waktu, janji Tuhan, Yosua 1 ayat 8, maka itu akan menjadi sebuah kenyataan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, ini adalah frekuensi. Saat saudara terus mengulang firman Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara tidak berada dalam low frekuensi atau yang rendah, tetapi high frekuensi. Semakin kuat energi saudara, energi kebaikan yang terus diperkatakan setiap hari, maka akan membuat sinyal diterima oleh alam bawah sadar, sehingga ditangkap oleh alam semesta untuk melaksanakan janji-janji yang Sang Pencipta sampaikan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau frekuensi saudara gak masuk, ini radio saudara, harus frekuensinya saudara usahakan. Ya saudara, ini udah jadul sekali. Harus benar-benar kita cari. Ya begitulah ya. Takutnya lagu dangdut pada goyang semua lagi nanti kan. Saya gak enak nanti. Ya. Saudara, kalau saya low-nya, frekuensinya rendah,
Saudara bisa dengar amin kan? Ada amin? Saudara nggak tahu. Kok saudara ketawain saya? Saudara, amin. Saudara nggak tahu. Tapi kalau saya dengan frekuensi yang lebih tinggi, apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu penolong hidup saya? Apakah saudara Tuhan itu penyembuh dan raja dalam hidup saudara? Frekuensi itu high, terdengar. Kalau saudara terus mengatakan firman Tuhan, terus setiap hari, maka pintu sorga terbuka dan berkat-berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan saudara secara nyata. Amin. Nah, ilmu sugesti ini adalah proses finishing yang menciptakan sebuah kenyataan, sebuah keberhasilan di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah dalilnya, kebenarannya firman Tuhan. 1, 2, 3. Memperkatakan lupa. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan, kalau saya simpulkan, memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan ya, bukan direnungkan, memperkatakan, mendengar, maka janji Tuhan kamu akan berhasil dan beruntung. Amin. Apakah saudara mau melakukan hal ini? Ilmu autosugesti saudara lakukan setiap hari. Saudara akan lihat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pasti firman Tuhan ini gak pernah bohong. Kalau 3 bulan, 6 bulan ini saudara perkataan setiap hari, gak ada pergerakan apa-apa, robek aja ayat ini, Yosua 1:8. Tapi kalau sebelum saudara robek, datang sama saya dulu. Saya analisa dulu. Saudara melakukannya benar atau tidak? Saudara melakukannya pakai perasaan apa pakai keyakinan atau tidak? Selama saya jadi orang Kristen, firman Tuhan ini selalu nyata dalam kehidupan kami sekeluarga. Amin. Saudara jangan berpikir, agama kan bisa, saya ini pendidikan saya beda, tapi saya bisa bekerja dalam bidang lain. Kenapa? Ada firman Tuhan yang membuat daya cipta. Energi itu membuat daya cipta, membuat kemampuan baru di dalam diri orang-orang percaya. Makanya hamba-hamba Tuhan itu, kalau ditanya lu jadi pendeta, jadi hamba Tuhan bisa apa? Saya bilang, jadi pendeta, jadi hamba Tuhan bisa apa? Bisa apa aja, karena ada daya cipta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, apakah kita mau membentuk energi kemerdekaan dalam diri kita? Amin. Saudara, saya mau ajak kita bangkit berdiri bersama. Kita mau lakukan ini bersama-sama. Ini adalah doa energi yang baik. Saudara mungkin selama ini berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku. Saudara berdoa seperti pengemis, padahal saudara anak-anak raja, anak-anak Tuhan. Amin. Oke, ada yang kakak adik suami istri boleh berdekatan. Kita katakan ini bersama-sama ya, para saat bilang dalam nama Tuhan Yesus hari ini aku diberkati. Perkatakan itu, alam semesta akan melihat, wah udah GR nih bilang aku diberkati, langsung berkat itu akan masuk dalam kehidupan saudara. Amin, kita katakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku diberkati, aku dilimpahi damai sejahtera dan sukacita, karena aku yakin dan percaya Tuhan sanggup menyediakan semuanya bagiku. Sekali lagi ya, pegang suami istrinya, jangan salah pegang suami istri ya. Ya, sama-sama, kakak adik. 1, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku diberkati, aku dilimpahi damai sejahtera dan sukacita, karena aku yakin dan percaya Tuhan sanggup menyediakan semuanya bagiku.